Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al aliyyul azim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bersyukur pada Allah, bersalawat pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kami ucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima seluruh rangkaian amal soleh yang kita lakukan di bulan Ramadan. Baik, mari kita awali surat Al-Bayyinah dengan kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkin. Munfakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah. منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. 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 فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم
في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه lam tikda yakun ada alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah kafir min siapa saja yang telah kafir di antara mereka ahlil kitab Yahudi dan Nasrani wal musyrikin. Ibnu Katsir mengatakan alladzina abadul asnam, ya, yang menyembah berhala. Wanar juga menyembah api, menyembah selain Allah. Al musyrik. Munfakina, mereka tidak akan keluar atau tidak akan berhenti dari kekafiran itu hatta sehingga ta'tiya, ya, datang hum kepada mereka al-bayyinah, keterangan yang jelas, keterangan yang nyata. Allah menjelaskan seperti apa gambaran keterangan yang jelas adalah Rasulun, dengan diutusnya seorang Rasul. Di kala itu adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min dari Allahi Allah. Yatlu, yang Rasul itu akan membacakan suhufan, lembaran-lembaran mutahharatan, yang suci. Lembaran suci itu adalah Al-Quran. Fiha, di dalamnya kutubun, kitab-kitab yang dimaksud adalah ketetapan-ketetapan, hukum-hukum, aturan-aturan, qayyimatun, yang lurus, wama, dan tidaklah tafarraqo, akan berpecah belah. Mereka biasa, orang-orang kafir itu tidak sama pandangannya dengan orang yang beriman. Alladzina, orang-orang yang utu, mereka telah diberi Alkitab. Illa, kecuali min, dari ba'di, setelah ma, apa-apa yang ja'athum, datang kepada mereka al-bayyinatu, keterangan yang jelas tersebut. Artinya walaupun mereka sudah mendengar keterangan, maka masih banyak juga dari mereka itu yang akan mempertahankan pendapatnya, sehingga
tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah. Wama dan tidaklah umiru mereka diperintahkan illa kecuali li untuk ya'budu mereka menyembah beribadah Allah mukhlisina ya, yang mereka harus melakukan secara murni. Khalaso itu seperti darah berpisah dengan air susu, padahal masih satu ya, kalau diteliti dia masih satu sumber, tapi bisa dipisahkan antara darah dan air susu. Makanya pakai mukhlisin ya. Lahu hanya kepada Allah ad-din ya, seluruh ketundukan agama. Hunafa dengan cara setelah tadi murni lurus. Hunafa lurus. Wa dan yuqimu sehingga mereka bisa mendirikan as-salata salat, wa yu'tu dan mereka juga membayarkan az-zakata zakat. Wa dzalika yang demikian itu din agama al-qayyimah yang lurus. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang kafaru, orang-orang yang telah kafir, min dari ahli Alkitab yakni Yahudi Nasrani, wal musyrikin dan orang-orang musyrik. Artinya setelah datang keterangan yang jelas, setelah diberi pelajaran semuanya, tapi mereka tetap dalam kekafirannya, dalam kesyirikannya, fi nari jahannam, mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahannam, khalidina mereka kekal fiha di dalamnya. Ulaika mereka itu hum mereka syarru seburuk-buruk al-bariyah manusia. Inna sesungguhnya alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman, wa amilu lalu keimanannya itu ditunjukkan dengan melakukan amal-amal as-solihat yang sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi amal soleh itu bukan amal baik, amal yang sesuai dengan ketentuan Allah. Solaha, solihat dari kata solaha, solaha itu harus sesuai. Jadi bukan baik. Kalau amal baik orang kafir bisa melakukan amal baik, tapi amal soleh orang kafir tidak pernah bisa melakukan amal soleh karena syarat amal soleh itu adalah beriman. Kalau tidak beriman dia tidak bisa melakukan amal soleh. Jadi dua orang yang beriman dan tidak beriman sama-sama melakukan amal soleh, yang satu benar amal soleh, yang satu tidak. Karena nanti Allah mengatakan innal ladzina kafaru orang-orang kafir a'malahum amalan-amalan mereka kasyarabin seperti fata morgana, kayaknya bagus padahal enggak akan ada hasilnya di sisi Allah. Kalau di dunia ya semuanya ada hasilnya kalau di dunia. Ulaika mereka itu orang yang beriman dan mau melaksanakan amalan-amalan yang sesuai ketentuan Allah, hum mereka khair sebaik-baik al-bariyah manusia. Jazaohum balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, inda di sisi Rabbihim Tuhan mereka, jannat surga Aden ya. Dijamak di sini ada surga-surga di Aden, tajri yang dia mengalir min dari tahtiha bawah surga itu al-anhar banyak sungai, khalidina mereka kekal fiha di dalamnya abadan selama-lamanya. Radhiya ridha telah ridha Allah anhum kepada mereka, waradu dan mereka ridha atau mereka puas anhu terhadap yang Allah berikan. Zalika yang demikian itu li bagi man siapa saja khosya
yang takut Rabbahu, kepada Tuhannya. Jamaah sekalian rahimakumullah, surah Al-Bayyinah itu adalah madaniyah. Jadi dia diturunkan setelah hijrah. Makanya isinya adalah hukum ketetapan terhadap ahlul kitab, yang menunjukkan bahwa surat Al-Bayyinah ini sudah jelas. Bayyinah, namanya juga bayyinah. Bayyinah itu artinya jelas gitu ya, bahwa ini penghargaan yang tinggi bagi orang yang beriman. Jadi keimanan itu apalagi sanggup ya ditunjukkan dengan melakukan amal-amal yang sesuai dengan ketentuan Allah, dia akan mencetak khairul bariyah, sebaik-baik manusia. Baik, kita pelan-pelan ya. Di sini berarti jelaslah di antara nikmat-nikmat yang perlu kita jaga, perlu kita lihat setiap hari adalah nikmat iman dan Islam kita. Karena itu sudah modal yang sangat besar untuk bisa masuk ke dalam surga. Itu yang harus dipahami menurut keterangan ayat ini. Nah, kita akan berhadapan dengan dua kubu kekafiran. Yang pertama adalah kekafiran dari ya ahli kitab. Yang kedua adalah kekafiran dari orang-orang musyrik. Maka kalau dilihat cara hidup dalam pertarungan dunia ini, itu ada cara hidup melalui ketentuan Allah, ada cara hidup mengikuti Yahudi Nasrani, ada cara hidup mengikuti orang-orang musyrik. Apalagi dalam bisnis ya. Apalagi dalam bisnis, dalam hal-hal yang berhubungan dengan ya gaya hidup, itu pertarungan yang berat kita di situ. Apakah kita mau mengikuti keimanan atau enak juga ya kayak orang kafir kan gitu ya. Mau mereka mah nggak pernah memikirkan mau ikut nanam saham yang nggak jelas ya, bagi mereka itu halal ya, mau ini halal, sedangkan kita tidak bisa sembarangan. Jadi tawaran-tawaran online, oh dengan begini nanam saham ini dapat uang sekian. Kalau orang kafir, wah jalan terus itu. Lalu dia ngobrol sama, saya ikut yang ini online ini saya dapat untung sekian, sekarang dapat untung sekian. Sedangkan orang beriman nggak bisa asal seperti itu. Ya, harus tahu dulu dia menurut ketentuan hukum halal atau haram. Jadi di sini ini ujiannya. Makanya ya orang-orang ahli kitab, orang-orang musyrik itu tidak akan bisa didakwai kecuali dengan orang-orang yang mengerti perbedaan dengan jelas antara jalan hidup mereka dengan jalan hidup Islam. Orangnya harus bisa menjelaskan itu. Makanya kalau orang Islamnya kebanyakan tidak bisa menjalankan Islam dan tidak bisa menunjukkan hebatnya Islam, biasanya mereka meremehkan, ngapain lah ngurusin orang-orang yang muslim. Bahkan tidak jarang beberapa orang masuk Islam hanya gara-gara udah nanti kalau kamu mau agama apa saja silahkan asal jangan Islam. Kan ada ya beberapa orang yang masuk Islam malah gara-gara kalimat orang tuanya, kalau mau masuk agama saja apa saja silahkan asal jangan Islam, karena Islam itu begini begitu dan sebagainya. Jadi malah beberapa orang-orang yang seperti ini ditunjukkan jalan akhirnya masuk Islam. Nah, ini kan berarti apa? Ada perang pemikiran, perang tadi ya keyakinan, bahkan perang menunjukkan keislaman. Makanya kalau orang-orang mau berdakwah melawan orang-orang ahli kitab ataupun orang musyrik, dia harus menunjukkan kualitas hidup
dan kualitas ilmu yang benar secara Islam baru bisa. Ya, mereka mudah untuk didakwai seperti itu. Tapi kalau hanya sekedar tadi teori, kita bisa kalah karena mereka biasanya butuh bukti yang nyata. Ya, makanya di sini yang disebutkan oleh Allah al-bayyinah itu bukan bukti yang masih hayalan, bukti yang cita-cita, tapi al-bayyinah artinya bukti yang nyata. Jadi itu poin yang pertama. Poin yang kedua, biasakanlah kalau ada orang kafir ngomongnya pedes, ya memang itu yang harus kita hadapi, tapi kita tidak boleh menghadapi dengan emosi. Kalau kita emosian berarti jatah kita dakwahnya bukan kepada orang kafir, orang musyrik. Kalau kita orangnya cepat emosi. Makanya kan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, mungkin orang emosian suruh dakwah bil hikmah saja. Kamu pelajari Islam lalu kamu laksanakan komitmen dengan keislaman, itu bil hikmah. Nah, mau itu hasanah itu gampang, berarti cuman ceramah ngajak-ngajak kepada sesama muslim. Tapi kalau sudah orang-orang di ayat ini yang mereka akan ngeyel, jawab dan sebagainya, maka kita harus masuk kategori wajadilhum billati hiya ahsan. Tapi jangan ngotot cuman emosi, tapi kita harus memberikan argumen yang lebih baik. Jadi argumen yang lebih baik. Jadi bekal untuk berdakwah kepada orang-orang kafir dari ahli kitab dan musyrik yang aktif, mereka mempertahankan keyakinannya, maka harus dilakukan oleh orang-orang yang punya komitmen ilmu yang cukup dan juga punya komitmen memahami Islam sekaligus menjalankan Islam dengan sebaik-baiknya, baru bisa. Ini yang harus diingat ya, dua sisi. Kalimat wa ma tafarraqal ladzina utul kitab ini menunjukkan bahwa akan terjadi dakwah terhadap ahli kitab, ya, itu akan terjadi pertentangan yang sangat keras. Bukan berantem, tapi pertentangan karena butuh kekuatan ilmu yang lebih, butuh data yang lebih. Kalau nggak punya ilmu yang lebih, data yang lebih, jangan mendakwai ya tadi ahli kitab yang aktif. Ya akhirnya kita cuman menggunakan adab akhlak gitu aja. Kalau ilmunya tidak cukup, kemudian tadi data dan faktanya tidak cukup, jangan nekat, karena nanti malah kita yang emosian, ya nggak jadi. Nggak jadilah, agama kamu ternyata bikin emosian, tuh kan. Jadi ini menjadi catatan bagi kita. Maka kalimat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ini kan asalnya dakwah kita kepada orang-orang ahli kitab, orang-orang musyrik yang aktif tadi mempertahankan kekafiran dan kemusyrikannya, itu harus sanggup menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka mendengar ya perintah Allah, bahwa mereka diseru untuk beribadah kepada Allah. Berarti kan kalau misalnya kalimat-kalimat ini tantangan bagi kita, bahwa ketika kita mengajak orang-orang kafir dari ahli kitab ataupun musyrik yang aktif itu, berarti kita harus termasuk orang-orang yang menjalankan agama kita dengan sebaik-baiknya. Termasuk kita harus memahami agama kita dengan sebaik-baiknya. Ini penting.
Karena kalau saya hubungkan misalnya dengan Ramadan, nilai apa yang akan bisa dijaga yang ada hubungan dengan surat Al-Bayyinah, nilai apa yang bisa kita pertahankan di 11 bulan dari bulan Ramadan, salah satunya adalah nilai al-imsak. Apa itu al-imsak? Imsak, apa imsak? Imsak, ayo ini kata Kiai Haji Zainuddin MZ, puasa itu hakikatnya adalah al-imsak. Al-imsak itu menahan diri. Apa maksud menahan diri? Tidak menuruti hawa nafsu. Saya ingin sejauh mana jamaah memahami, ini kan ada hubungan dengan Al-Bayyinah nih. Apa maksud tidak menuruti hawa nafsu? Maksudnya apa? Halo, ada yang mau jawab? Tidak menuruti hawa nafsu maksudnya? Ini kadang-kadang kita ini ngaji banyak, cuman begitu disuruh untuk tadi, untuk menguatkan agar kita tidak salah. Kan kalau kita sudah terang benderang, maka kita tidak salah memahaminya. Selama ini tidak menuruti hawa nafsu itu cuman apa? Nafsu biologis biasanya yang dihubungkannya. Ya, tidak jelalatan, tidak itu. Padahal apa makna besar tidak mengikuti hawa nafsu? Apa maksudnya? Berarti kita harus menuruti apa? Tanda tidak menuruti hawa nafsu berarti kita harus menuruti keimanan dan keilmuan. Jadi setiap segala sesuatu dilakukan tanpa ilmu namanya mengikuti hawa nafsu, itu maksudnya. Ibu sakit apa? Sakit ini, ya udah saya bilang saya suntik, berarti padahal saya nggak ngerti suntik, berarti saya mengikuti hawa nafsu karena melakukan sesuatu tanpa ilmu. Jadi kan sama tadi, ya, kunci dari ya, beriman, kunci dari tadi ya orang-orang ahli kitab bisa beriman adalah ilmu. Kalau ilmunya benar, maka dia bisa beriman. Artinya berarti kan kalau tanpa ilmu berarti kan ikut hawa nafsu. Nah selama ini kan, oh saya nggak ikut hawa nafsu, tapi kamu ngerti nggak? Enggak. Ya kalau nggak ngerti sangat berpotensi mengikuti hawa nafsu. Sudah paham ya mulai sekarang arti mengikuti hawa nafsu itu adalah tidak mengikuti keimanan dan tidak mengikuti keilmuan. Jangan nggak ngerti, nggak beriman, tapi saya nggak berarti saya juga nggak bermaksiat, berarti saya nggak mengikuti hawa nafsu. Nggak bisa. Makanya kan orang ini kadang-kadang orang Islam itu kan pertengahan. Ada golongan manusia yang enggak ya. Judi enggak ya. Mabuk-mabukan enggak, main pelacur enggak, sholat enggak, puasa enggak. Nah ini manusia yang enggak namanya. Ya, jadi usil sama tetangga enggak, makanya dia berani, saya walaupun enggak sholat, saya orang Islam walaupun enggak sholat nih, tapi saya enggak pernah usil, enggak pernah. Nah ini namanya manusia yang enggak.
Ada juga yang manusia iya semuanya, puasa iya, sholat iya, haji iya, korupsi iya, judi iya, main perempuan ya, iya semua. Ini masalah juga. Jadi masalah kita ternyata satu yang enggak, satu yang iya. Coba. Sedangkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah berarti kan kapan enggak, kapan iya. Itu ini yang disebut apa? Tidak mengikuti hawa nafsu. Yang enggak tadi mengikuti hawa nafsu, yang iya mengikuti hawa nafsu. Sedangkan kita tugasnya harus benar-benar paham kapan bilang tidak, kapan bilang iya. Makanya yang didahulukan kapan? La ilaha, tidak dulu. Ya, tidak dulu ya. Makanya Islam ini jangan dibilang berat, banyak tidaknya daripada iya gitu. Banyak larangannya ya. Ini menjadi catatan bagi kita. Nah, maka di sini jelas orang kafir mempertahankan kekafiran, orang musyrik mempertahankan kemusyrikan, kan ilmunya yang masalah. Dia berarti apa? Menuruti hawa nafsu ya, menuruti hawa nafsu. Itu nilai yang pertama. Nilai dari Ramadan yang harus kita jaga. Yang kedua apa? Yang kedua kan tadi menahan diri, tidak mengikuti hawa nafsu. Itu 11 bulan masih bisa dilakukan tuh. Yang kedua, banyak-banyak beramal sholih. Coba apa maksud Allah? Apa maksud Allah saat Ramadan amal sholih itu ya, amal fardu dilipat gandakan 70 kali lipat. Coba saya pengen tahu makna bagi kita apa, karena yang harus kita jaga bersemangatlah untuk beramal sholih. Agar bersemangat untuk beramal sholih, kira-kira apa yang harus kita miliki jiwanya? Ayo Bu, saya pengen bersemangat untuk beramal sholih. Berarti jiwa yang harus kita miliki jiwa apa? Iya, jiwa beramal sholih itu apa yang mendorong kok saya harus semangat? Mari saya pahamkan kenapa di Ramadan amal fardu kita dilipat gandakan 70. Coba pandang dengan pandangan yang kritis, dilipat gandakan 70 kali lipat. Nanti di Ramadan dijanjikan dapat Lailatul Qadar. Berarti sesuatu yang lebih baik dari 83 tahun. Coba kita hubungkan dengan semangat beramal sholih apa? Berarti Ramadan itu bulan apa Bu? Kan dilipat gandakan tadi, berarti bulan apa? Bulan kalau sekolah mau kenaikan kelas, guru itu semua siswa akan saya tambah nilainya 70. Berarti muridnya keren-keren atau kurang-kurang? Nah, harusnya kita ke masuk Ramadan Allah lipat gandakan 70 kali lipat, berarti amal kita nggak nyampe. Amal kita berarti nggak nyampe, atau paling hebat amal kita berarti 30 gitu. Karena harus ditambah 70, dikatrol namanya. Itu tadi. Berarti amal kita kelebihan atau banyak kurangnya? Kalau kita merasa banyak kurang, maka insya Allah amal soleh itu semangat beramal soleh. Karena ternyata jangan pandang,
Alhamdulillah dilipat gandakan. Coba pandang begitu masuk Ramadan, aduh berarti 11 bulan itu nilai kita sebenarnya cuman paling banyak 30. Biar lulus harus dikatrol ditambah 70 itu harusnya, biar nggak sombong-sombong kita. Berarti makna dapat Lailatul Qadar 83 tahun maknanya apa? Di sini ada yang umurnya 83 tahun? Belum kan? Sebulan lagi. Berarti kan apa? Kalau bonusnya 83 berarti seumur hidup umur kita sebenarnya apa? Gagal kabeh. Ya gitu. Biar nggak gagal sampai Allah kasih cadangan 83 tahun. Biar kita ini mau sehebat apapun nggak perlu sombong. Karena apa? Di Ramadan itu berarti benar-benar apa? Nilai ngatrol biar lulus semuanya. Itulah yang disebut bulan rahmah. Rahmah itu kan artinya bulan kasih sayang. Ya. Jadi pahamilah, berarti di 11 bulan ini kan berarti apa? Kita harus sangat bersemangat dalam beramal solih. Kalau ada yang muji kita, boro-boro kamu muji. Orang nanti pas Ramadan ketemu, sehebat-hebatnya amal saya cuman 30%, harus ditambah 70. Sehebat-hebatnya tahun ini saya kemungkinan gagal. Karena apa? Saya disuruh ngejar Lailatul Qadar biar apa? Biar ada premi garansi bahwa saya lulus 83 tahun. Kurang apa coba? Allah. Makanya yang perlu dikejar di 11 bulan itu tadi semangat. Saya harus semangat beramal soleh. Ya. Biar nanti kan cara guru ngatrol murid biasanya murid yang leles atau yang semangat. Leles masa dikatrol? Yang semangat lah, walaupun nggak bisa tapi semangat, biasanya guru apa? Tambahlah nilainya. Ya sama kita ini, ayo 11 bulan itu kita nggak usah bicara amal soleh kita hebat, tapi dicatat oleh malaikat kita orang-orang yang bersemangat. Karena nanti begitu ketemu Ramadan lagi, insya Allah amin, ketemu Ramadan lagi, kita wah ini yang semangat-semangat nih harus dikasih ya nilai katrol biar lulus. Ini menjadi catatan bagi kita. Makanya di sini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kenapa orang sampai bisa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah? Karena dia ngerti keadaan diri kita, ngerti kualitas diri kita, maka kita akan berjuang. Ini yang harus dipahami. Maka maksud kita datang ke masjid, sholat berjamaah sebenarnya apa maksudnya? Coba, maksud kita suruh berpuasa, datang ke masjid, semua sebenarnya latihan apa? Latihan apa? Latihan taat. Jadi kalau tandanya ibu-ibu sholat berjamaahnya, sholat ke masjidnya, sholat tepatnya berhasil, tandanya apa? Tandanya apa? Aturan-aturan Allah di luar sholat ibu taati, berarti sholatnya berhasil. Kalau ibu sholat tapi aturan Allah di luar sholat tidak ditaati, berarti ibu latihannya gagal. Karena itu bukan latihan sholat, Bu, itu latihan ketaatan. Jadi di situ yang harus dipertimbangkan. Orang ada yang bilang, oh saya membantu orang secara sosial, memberi manfaat pada orang. Oke, memberi manfaat sosial itu ketaatan.
tanda memberi manfaat, nolong orangnya berhasil, apa tandanya? Di sini wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Dia jadi rajin sholat. Tapi kalau dia aktif di sosial nggak rajin sholat, dia ngomong taat, bohong. Karena dua ini mengikat. Yang rajin sholat menjadi peduli, yang peduli menjadi rajin sholat, berarti benar latihannya. Tapi kalau yang rajin sholat tidak tumbuh kepeduliannya, atau aktivis sosial tidak rajin sholatnya, dua-duanya bohong. Karena itu sebenarnya hanya latihan ketaatan. Jadi jangan bangga dengan sholat tepat waktunya, jangan bangga dengan sholat dengan khusyuknya, tapi ukurlah dengan ibadah itu seberapa kita sanggup taat. Dagang harus sesuai ketentuan Allah. Hutang jangan janji doang kagak bayar-bayar, kan gitu. Padahal rajin sholat berjamaah, tapi hutang kagak bayar-bayar, itu masalah. Karena asalnya namanya sholat ibadah itu latihan ketaatan. Namanya ketaatan berarti akan taat semua aturan dan ketentuan Allah. Itu yang dimaksud orang beriman, beramal solih, itu sebaik-baik manusia. Jadi mau dimulai dari mana saja, kalau dia faham maka akan menjadi baik. Mau mulai dari sholat atau mau saya mulai dari nolong orang, semua kalau dia benar ilmunya, benar imannya, ujungnya sama, akan menjadi baik. Ya. Jaminan Allah tadi khairul bariyah. Maka cara kita ya menilai orang gara-gara sering membantu padahal dia orang kafir, terus kita bilang, oh ini orang kafir lebih bagus daripada jamaah masjid karena jamaah masjid nggak pernah bantu saya, itu perbandingan yang salah. Karena baik menurut dia, sedangkan menurut Allah orang yang di masjid masih lebih baik daripada orang yang tadi yang kafir. Walaupun orang kafir itu membantu kita. Kenapa? Karena menurut Allah yang orang kafir itu seburuk-buruk manusia. Apa alasannya, Bu? Orang kafir walaupun baik orangnya tetap seburuk-buruk manusia. Ini sudah saya sampaikan beberapa pertemuan sebelumnya. Kalau ada anak ya baik banget kepada kawannya, tetangganya, tapi kurang ajar sama orang tuanya, maka kalau menurut penilaian orang tuanya, kira-kira anak ini baik nggak? Ya enggak, kurang ajar gitu ya. Walaupun dengan orang lain baik. Nah tadi orang kafir baik, nolong orang, tapi dia nggak baik sama Tuhannya karena kafir. Berarti di sini kan hak Allah yang mengatakan kenapa tetap saja nggak selamat. Orang dia nggak baik sama Allah. Walaupun nolongin orang, tapi dia nggak baik sama Allah. Kenapa? Dia bertentangan. Disuruh beriman nggak beriman, disuruh beribadah nggak beribadah, disuruh ini nggak. Persis tadi, makanya jangan pakai logika kita ngelihat orangnya dulu, tapi Allah menilai dari keimanan dan kekafiran dulu. Ya. Maka kita tidak bisa membandingkan antara orang kafir dan orang beriman, nggak bisa. Makanya di surat Al-Maidah ayat 54 itu Allah memasukkan syarat ini. Kalau ibu pengen mencintai Allah, lalu Allah juga akan mencintai ibu, salah satu syaratnya jangan pernah meninggikan orang kafir di atas orang yang beriman. Oh saya nih lagi di Jepang nih, di sini lebih islami daripada orang Islam. Ibu ngomong, ya Allah saya cinta kepada engkau, cinta ibu langsung ditolak.
Karena Allah merendahkan orang beriman dan meninggikan orang kafir. Itu kena. Masuk syarat itu. Ya. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 54. Jadi masuk syarat untuk mencintai dan dicintai Allah adalah adzillatin alal mu'minin a'izzatin alal kafirin. Jadi kita tidak boleh ya sombong di atas orang beriman dan kita tidak boleh rendah di bawah orang kafir. Maka ketika kita memposisikan orang beriman di bawah orang kafir, maka walaupun kita rajin zikirnya sekian hari ngomongnya begitu, ditolak. Ya, ditolak cinta kita kepada Allah. Jadi nanti ada syarat-syarat suatu saat kita sampaikan agar kita pengen mencintai Allah, tapi juga Allah biar mencintai kita ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh kita. Ya. Sehingga jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kalau mau membandingkan masjid sini jorok, ya bandingkan dengan masjid yang bersih, jangan tempat ibadah yang lain. Nanti kita kayaknya benar, tapi kita dibenci oleh Allah. Karena kita telah mendudukkan syarrul bariyah berada di atas khairul bariyah. Oh, masjid sini jorok banget, enggak kayak masjid sana bersih. Nah, itu boleh. Karena sama-sama orang beriman. Jadi kalau mau mengambil ibrah bagi orang yang beriman, tidak bisa mengambil ibrah orang yang tidak beriman. Karena nanti Allah marah. Allah membenci orang yang seperti itu. Jadi jelas dari surat Al-Bayyinah ini kita butuh kejelasan, sekaligus sebagai kejelasan ternyata orang-orang yang beramal mengharapkan surga itu tetap dalam keridhaan Allah. Makanya di sini semuanya nih, orang beramal ingin dapat pahala juga tetap dalam keridhaan Allah. Jadi jangan masuk pemikiran udahlah kalau kita mau beramal jangan berharap pahala, karena kalau berharap pahala belum tentu kita dapat ridho Allah. Ya. Kita kalau beramal jangan berharap dapat surga, karena kalau dapat surga belum tentu dapat ridho Allah. Maka jawabannya itu adalah Al-Bayyinah ayat terakhir. Allah sudah jelas jazauhum, berarti kan pahala. Jadi pahala surga itu adalah radhiyallahu anhum wa radu'an, itu ridho Allah. Jadi kalau kita dapat pahala tandanya Allah ridho. Kita dapat surga tandanya Allah ridho. Kita dibebaskan dari neraka tandanya Allah ridho. Jadi jangan, nggak usah dipertentangkan ya. Jadi ini menjadi catatan bagi kita bahwa memang menjadi level-level. Sebagai penutup, karena ini masih ya bulan Syawal, Ibnu Rajab Al-Hambali itu menyebut hubungan manusia dengan Ramadan ada 3. Tapi kita tiga-tiganya nggak masuk. Maka nanti kita masuknya yang keempat, kita bikin yang keempat. Kenapa? Karena ini syarah. Syarah itu kan cuman penjelasan. Kalau penjelasan itu bukan tidak bisa dirubah, nggak apa-apa berubah. Karena Ibnu Rajab Al-Hambali kan menyebut orang yang lalai dengan Allah, lalu datang Ramadan dia juga lalai dengan Ramadan, hasilnya lalai. Kita nggak ada yang gitu ya, insya Allah ya di sini ya. Yang kedua, orang yang lalai dengan Ramadan, lalu ketemu Ramadan dia rajin, setelah Ramadan lalai lagi. Mau nggak masuk yang ini? Nggak mau juga. Atau yang ketiga, orang yang sangat dekat dengan Allah, kemudian datang Ramadan sangat dekat dengan Ramadan, maka begitu selesai Ramadan makin dekat dengan Allah. Kita masuk yang ini nggak? Jangan kepedean. Ya gitu. Masa mau kita sombong banget ngaku yang ini yang ketiga? Dari hitungan yang disampaikan Ibnu Rajab Al-Hambali kan berarti 1 yang selamat, 2 yang gagal. Makanya kalau saya masukkan 1 lagi, karena kita belum masuk di sini. Kita orang yang lalai,
lalu ketemu Ramadan kita rajin, mudah-mudahan setelah Ramadan ada meningkat walaupun dikit, maka itu kelompok yang keempat. Ya, jadi kita boleh kalau ada keterangan ulama kurang kita nggak masuk, masukin saja. Nah, karena apa? Memang ada kan orang yang asalnya lalai, rajin di Ramadan, akhirnya setelah Ramadan apa? Nambah dikit. Nanti Ramadan yang akan datang nambah lagi. Kita yang mana kira-kira? Yang ini kan, ya udah berarti kita yang keempat. Makanya nggak usah pusing mikirin apa. Kita jangan jadi hamba Ramadan. Wah terlalu berat kalau kajian itu. Mendingan apa? Saya ini masih lalai, kemudian ketemu Ramadan rajin, insya Allah masih ada sisa. Makanya diingatkan nih, biar ya Allah, biar nanti mudah-mudahan kalau nilainya baru 10 gitu ya, tahun depan mudah-mudahan kita tuh 20. Jadi kalau 10 tambah 70 masih apa? 80 sih lulus. Nah nanti kalau 20 kan tambah 70 udah keren jadinya. Ya kita nambah terus pelan-pelan. Ya, ini harapan kita. Makanya ya tadi kalau ada ketentuan ulama jangan kaku banget, apalagi kalau itu syarah penjelasan. Makanya apa? Kita nggak masuk, bikin yang masuk. Jadi kita ternyata keterangan ya Ibnu Rajab Al-Hambali kita satu pun nggak masuk. Jadi kita ternyata kelompok yang keempat. Yang nggak boleh bikin kelompok baru itu kalau hadis. Ya. Makanya kelompok yang terbaru misalnya hadis belajar, kelompok kelima celaka nanti, jangan mau. Tapi kalau yang tadi enggak, memang kenyataan kita satu bukan, dua bukan, tiga juga bukan. Ternyata kita yang keempat tadi, orang yang lalai ketemu Ramadan, kemudian nambahnya enggak langsung banyak, tapi dikit-dikit. Nah itulah kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Jadi terus semangat menuntut ilmu agar kita tidak mengikuti hawa nafsu, ya. Kemudian tadi ya, semangat beramal sholih karena kita memang sangat kurang. Ya, jangan merasa udah saya mau udah tiap hari ke masjid kebanyakan, enggak. Kalau kita sudah kebanyakan kayaknya Ramadan enggak perlu lagi dilipat gandakan. Ini setiap Ramadan selalu dilipat gandakan, tandanya kita kurang. Makanya dikatrol, kita mudah-mudahan termasuk orang yang dapat katrolan gitu ya. Ya, makanya takwa kita karena apa? Dikatrol. Kalau dikatrol nggak bisa-bisa namanya katrok berarti. Jadi dikatrol nggak bisa-bisa katrok katanya karena nggak jelas, masa sudah ditambah 70 masih apa? Gagal itu gimana? Ya. Karena ternyata dia 11 bulan tuh minus 80, jadi pantesan aja. Ya, atau minus 40 ditambah 70 tetap aja nilainya masih kurang. Jadi jangan sampai ya, kita jaga saja. Bahkan di 11 bulan itu kita nilainya 1 saja, insya Allah begitu ketemu Ramadan jadi 71 gitu. Yang benar-benar nggak lulus tuh berarti kayaknya di luar Ramadan dia minus 70. Jadi dilipat dikasih 70 tetap aja apa? 0 kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi harus jelas al-bayyinah. Jadi sikap kita jelas, ilmu kita jelas, taat kita jelas, kemudian tujuan kita jelas. Karena apa? Kepada Allah kita kalau mau butuh kejelasan, sikap kita, usaha kita, tindakan kita harus jelas. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.